Assalamualaikum, selamat sore ya. Salam pencinta peternak kambing seluruh Indonesia. Terima kasih sahabat ternak yang telah mendukung channel kami di peternak kambing desa ini. Semoga selalu dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, sehat-sehat selalu. Dan buat sahabat ternak khusus peminat ya kambing kacang, semoga semuanya sukses dan sehat-sehat selalu. Sebelum kita melanjutkan video tersebut, mohon simak ya videonya sampai habis sehingga sahabat bisa memahami maksud dan penjelasan kami di video ini. Jika video kami bermanfaat, jangan lupa di like, di komen, di subscribe, tekan tombol loncengnya sehingga sahabat bisa mendapatkan notifikasi dari video-video baru yang kami upload. Dan jangan lupa di share ya untuk kita sama-sama berkongsi cara ternak ini yang kami jalani di sini ya secara tradisional, secara alami. Ya sahabat, di sini kita ingin sedikit berkongsi atau beredukasi ya tentang bagaimana ya sistem atau manajemen ya kita beternak secara sampingan begini, sehingga dengan ternak kita ini bisa membantu ya ekonomi kita, kebutuhan kita, biarpun hanya sampingan saja, bukan usaha ya sahabat. Ya di sini di awal kita beternak sahabat, kita mempunyai manajemen atau konsep untuk hasil ternak kita ini kita sasarkan ke mana ya. Itu yang harus dipikirkan dulu. Jadi di saat kita menjual kambing kita, hasil ternak kita ini, kita sudah tahu ya sasarannya untuk membantu kebutuhan kita yang kita sudah konsepkan ya, kita sudah tetapkan. Di sini kita ternak sampingan begini sahabat, harus dipahami dulu kita mempunyai kerja atau profesi yang lain ya, kerja utama begitu atau profesi utama. Kita di sini ada usaha ya, usaha toko kelontong, di usaha rumahan begitu. Dan yang paling utama kita sebagai petani sahabat ya. Jadi petani, peternak dan pedagang ya, kita menjalani tiga profesi begini. Jadi kita konsepkan ternak kita ini sahabat, sasarnya ke kebutuhan anak sekolah dan kebutuhan yang tidak diduga ya. Konsepnya yang kita jalani di sini sahabat begitu ya, kita sasarkan ke situ, sehingga di saat kita menjual kambing atau kita mengeluarkan kambing kita itu sasarannya lebih tepat ya. Sehingga capek yang kita jalani ya, capek kita atau perawatan kita ya, waktu kita untuk memelihara kambing ini ada sedikit tidaknya bermanfaat ya untuk kebutuhan kita atau pribadi kita sendiri. Begitu maksud kami di situ. Di sini begitu sahabat ya penjelasan kami ini, semoga sedikit tidaknya bisa membantu. Jadi kebutuhan tidak diduga itu kita contohnya seperti ada acara-acara pernikahan atau keundangan begitu ya. Di saat kita mempunyai urusan-urusan yang tiba-tiba ya. Jadi kita bisa menjualkan hasil ternak kita ini 1-2 ekor untuk kebutuhan yang tidak diduga tadi. Sedangkan kebutuhan yang nyata yang kita sudah konsepkan itu untuk sasarannya ke anak-anak sekolah sahabat ya, untuk anak-anak sekolah. Jadi di sini kita hanya ternak sampingan sahabat ya, kita cuma ternak sampingan. Jadi kita memaksimalkannya cuma 10 indukan ya, 10 indukan dan penggemukan kambing jantan ya, dari hasil breeding begini, pembesaran lagi ya. Jadi konsepnya seperti itu sahabat ya, konsepnya seperti itu. Kita tidak menjualnya mengikut per bulan atau
per tahun begitu kita jualnya mengikut kebutuhan saja begitu sahabat ya, mengikut kebutuhan kita saja ya sahabat. Jadi di saat kebutuhan kita sepertinya anak-anak sekolah membutuhkan biaya ya atau uang sekolah, kita bisa menjualkannya 1-2 ekor untuk menutupi itu sahabat ya, sehingga sasarannya atau uangnya hasil dari ternak kita itu tidak terganggu ya untuk kebutuhan yang lain. Sedangkan untuk kebutuhan hari-hari seperti makan minum begitu, kita ada usaha toko kelontong ya atau usaha rumahan. Dan hasil dari pertanian atau kita bertani ya, bisa untuk simpanan begitu sahabat, bisa untuk simpanan. Dan yang hasil dari kita beternak ini sahabat, ini untuk sasarannya untuk anak sekolah dan kebutuhan yang tiba-tiba ya datang, yang kita tidak tahu. Jadi kita membuat penggemukan begini dari hasil breeding ini, pembesaran ini. Ini seperti kambing-kambing jumbo itu sahabat ya. Itu kita siapkan untuk kebutuhan yang tidak diduga. Contohnya begitu. Jadi di saat kebutuhan yang tidak diduga membutuhkan jumlah uang yang agak banyak, kita yang sekitar 3, 4 atau 5 juta kita bisa menjual kambing yang jantan yang jumbo begini sahabat ya. 1 ekor sudah bisa. Tetapi yang untuk anak-anak sekolah atau kebutuhan-kebutuhan yang sederhana sedikit, kita bisa menjual cempe yang doro ya, yang harga-harga 1.000 atau 1 juta begitu sahabat ya, atau yang kambing jantan yang harga-harga yang kecil begitu, yang harga-harga 1 juta juga. Jadi begitu konsep kita di sini sahabat ya. Ya, jadi pastikan selalu begitu sahabat ya, harus mempunyai manajemen atau konsep dari hasil ternak ini untuk sasaran yang tepat, sehingga kita bisa menikmati hasil dari capek kita atau waktu kita untuk merawat ternak tersebut. Kita bisa lebih menikmati sahabat ya, sehingga hasilnya bisa memberikan manfaat untuk kita sendiri ya. Jadi sasarannya begitu sahabat ya. Jika mempunyai kerja yang lain, ada kerja sampingan yang bisa menghasilkan uang untuk membantu kebutuhan hari-hari, makan minum. Jadi dan pastikan ya, jika begitu bisa pastikan bahwa hasil ternak ini bisa untuk sasarannya ke anak sekolah dan kebutuhan-kebutuhan yang tidak diduga, sehingga di saat kebutuhan itu datang kita tidak mempunyai uang, kita bisa menjual kambing kita 1-2 ekor untuk kebutuhan tersebut ya. Jadi konsepnya harus begitu sahabat ya. Tetapi jika sahabat tidak mempunyai anak-anak sekolah, bisa dikonsepkan atau disasarkan ke hal-hal yang lain, begitu sahabat. Jadi kita beternak sampingan begini sahabat, meski hanya sampingan ya, tetapi pasti harus mempunyai konsep atau manajemen ternak kita, sehingga hasil dari ternak tersebut bisa memberikan bukti ya untuk usaha kita itu, usaha ternak kita ini bisa, semoga bisa memberikan bukti, sedikit tidaknya bisa menambah untuk kebutuhan anak-anak sekolah ya, atau kebutuhan urusan-urusan lain yang tidak diduga. Jika anak-anak sekolah sudah tidak ada ya, seperti sahabat-sahabat yang tidak mempunyai anak sekolah yang sudah selesai, bisa untuk membantu kebutuhan lain seperti membuat rumah atau menambah untuk membeli kebutuhan lain seperti motor, bisa-bisa saja ya sahabat. Begitu konsepnya. Kita di sini mempunyai 3 profesi, tetapi yang profesi utama kita adalah petani ya sahabat. Yang kedua pedagang, kita ada toko kelontong di usaha rumahan. Dan yang ketiga kita beternak begini ya, peternak begini. Jadi sasaran kita di peternak ini untuk kebutuhan yang tidak diduga dan yang lebih utama untuk anak-anak sekolah ya. Jika video kami bermanfaat untuk sahabat-sahabat semua yang setara dengan kita yang berada di desa-desa, jangan lupa di share ya, kita sama-sama berkongsi cara ternak kami ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.